Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'ada, wa nasaru 'abda, wa a'azza zundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa karimina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, amma ba'du. Hadirin mukarramin jamaah Masjid Al-Hasra yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memilih kita peluang-peluang 10 terakhir Ramadan, bahkan beberapa hari menjelang Idul Fitri. Kita masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, masih berada di masjid yang mulia ini. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang memasuki masjid baru duduk saja, belum berzikir, belum dia baca Quran, belum beriktikaf, belum membaca ayat-ayat yang lainnya, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sudah mendapati 25 kebaikan. Jarak satu keduanya diukur adalah 500 tahun lamanya. Oleh karenanya, kalau kita hari ini malam ke-28 Ramadan, insyaallah kita niat, Allahumma ftah li abwaab rahmatik, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid al-hasra lillahi ta'ala. Ya Allah, saya niat beritikaf di Masjid Al-Hasra karena Allah Ta'ala. Menurut Imam Malik rahimahullah ta'ala, bagaimana itikaf itu lamanya? Kata beliau adalah menyatukan antara siang dan malam hari. Artinya kalau kita meniat i'tikaf di masjid-masjid yang ada ini, maka boleh jadi kita masuk jam 6 siang hari, sore hari, maka kita keluar di pagi hari. Menurut Imam Malik rahimahullah ta'ala. Kemudian menurut Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kata beliau adalah bagaimana batasan i'tikaf? Kata beliau adalah lebih lama daripada posisi kita ruku. Kita baca ruku, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Lebih lama dari itu sudah termasuk i'tikaf. Mudah-mudahan kita yang beberapa hari lagi kita niatkan, walaupun hanya setengah jam i'tikaf kita, walaupun hanya 1 jam, terlebih-lebih bisa 1 malam, beberapa malam di masjid-masjid yang terdekat di lingkungan kita, kita mendapati meraih, yaitu adalah Lailatul Qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin jamaah salat sunnah tarawih rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi dalam perjalanan dari Bogor ke sini, orang bilang banyak yang checkpoint ya. Ternyata ada di titik Parung sana, itu memang ada di pertigaan. Kalau Bapak hadirin yang ada mau arah ke Bogor sana, apalagi di arah kotanya, saya malam 26 jadwal imam di Masjid Empang di kawasan Arab sana, itu lebih berlapis-lapis Pak. Checkpointnya di Sempur, di dekat terminal bis, di dekat pokoknya ada hampir 6 titik ya. Jadi kalau hari ini memang tidak boleh mudik, ya di kota Bogor saja itu luar biasa. Apalagi belum ke Sukabumi ke sana, Cianjur, Bandung. Di Bandung itu lebih kurang di Bandung 36 titik di Bandung. Ada saya adik ipar di sana, saya tanya nggak bisa pulang. Jadi insya Allah ketidakpulangan kita ada bertemu dengan keluarga, secara manusiawi, sedih ya. Ayo Allah, tahun kemarin nggak bisa kumpul, ternyata tahun ini nggak kumpul lagi. Mudah-mudahan kalaupun saat ini kita terlarang untuk mudik di momen Idul Fitri ini, mudah-mudahan kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, zakat fitrah yang dianjurkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ketika malam takbir, ketika lewat adzan maghrib, Allahu akbar, Allahu
Akbar, memasuki malam takbiran, maka dianjurkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Sampai kapan? Sampai khatib naik mimbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka batasan zakat fitrah selesailah sudah. Maka bersegera untuk menunaikannya. Jangan sampai ntarlah nunggu santai aja, berasnya udah disiapin tapi nggak ditunaikan, nggak buru-buru. Khawatir kalau setelah misalnya melewati Idul Fitri, maka innaha shadaqatun, maka terhitungnya adalah sedekah. Setahun sekali memang, tetapi kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, unuhum lihadzal yaum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukupilah mereka dengan makanan apa itu di hari ini. Maksudnya hari itu hari Idul Fitri. Jangan sampai zakat fitrah yang ketika Idul Fitri ada tetangga kiri kanan kita masih ada yang meminta-minta, masih ada yang mengemis. Boleh jadi ini belum tersalurkan, boleh jadi ada yang pihak-pihak yang belum terdata. Oleh karenanya bagi para pengurus Bajis, Badan Amil Zakat Infak Sedekah, silakan merapatkan barisan dengan apa itu Bapak RT RW setempatnya untuk mendata sedetail mungkin. Khawatir Idul Fitri ada orang-orang yang masih mengemis di sekitar kita karena mereka adalah tidak mendapati, yaitu adalah bagian daripada zakat fitrah mustahiknya. Bagaimana hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala? Jangan sampai juga memberikan zakat fitrah itu dengan sesuatu yang terpaksa. Dah nih saya kasih zakat fitrah, pokoknya saya terpaksa. Dia dengan memberikannya dengan secara emosional, dengan tidak ikhlas, tidak tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Ini sama dengan menyakiti, yaitu adalah hatinya para fakir miskin. Maka harus dengan karena Allah Subhanahu wa taala, harus tulus karena Allah Subhanahu wa taala agar diterimanya menjadi amal saleh, amal ibadah kita nanti di yaumil qiyamah nanti. Karena mereka orang-orang yang mohon maaf, itu adalah kekurangan makanan dan minuman bukan hanya 1-2 hari, maka berhari-hari. Ketika dia berharap mendapati bagian daripada mustahik, yaitu mendapati zakat fitrah yang dari dikumpulkannya oleh panitia itu, ternyata ada orang-orang yang memberikan zakat fitrah tidak dengan hati yang tulus, terpaksa, maka tidak akan jadi amal solih baginya. A'udzubillah wal a'yadu billah. Jamaah kaum muslimin, ibadah ritual ini tahunan kemudian menjadi spiritual kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang berpuasa Ramadan, dia tidak semakin dekat dengan Allah. Karena ada orang yang zakat fitrahnya ditunaikan, tetapi dia pun tidak semakin dekat dengan Allah. Dia makin jauh. Kenapa? Karena dia dengan zakat fitrahnya saja dia dengan emosional memberikannya, tidak dengan tulus karena Allah. Sehingga zakat fitrah yang ditunaikannya itu adalah sama dengan halnya dia mencaci maki, sama halnya dia dengan menghinakan si fakir dan si miskin. A'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kemudian spiritual yang berikutnya adalah dimensi sosial. Maka disinilah kita pentingnya berbagi dengan sesama. Mohon maaf, mungkin tidak hanya zakat fitrah kita tunaikan, sedekah kita. Kalau orang-orang yang sudah makan cukup hartanya, maka dengan mal, jangan dengan zakat mal kita dan seterusnya. Oleh karena spiritual apa itu dengan Allah Subhanahu wa taala menjadi dekat, semakin dekat dengan sosialnya, kiri tangan, kiri kanan, tangan dan kanan kita, kanan kita, kiri kita, saudara kita yang jauh maupun yang dekat, ternyata tidak lagi terdengar di hari Idul Fitri mereka belum mendapati bagian daripada mustahiknya. Mudah-mudahan di hari beberapa hari ke depan ini kita semua menjadikan Allah Subhanahu wa taala menjadi laisal aid liman labisal jadid walakinal aid liman ta'atuhu tazidu, yaitu sesuatu yang maknanya adalah Idul Fitri itu bukanlah sesuatu yang harus serba baru. Baju baru belum kebeli, celana baru belum kebeli, semua belum kebeli, jangan bersedih. Tetapi liman ta'atuhu tazidu, makna Idul Fitri adalah bagaimana kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala setelah Idul Fitri ini selesai, setelah Ramadan meninggalkan kita, bagaimana liman ta'atuhu tazidu, bagaimana jadi orang-orang hamba-hamba Allah yang semakin takut kepada Allah, menjadi orang-orang yang semakin baik kepada Allah, yang menjadi orang-orang yang semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan zakat fitrah yang kita tunaikan, yang sehari-harinya kita, istri kita, anak-anak kita, dan seluruh tanggungan yang kita tanggung, maka insya Allah kita keluarkan untuk menyelamatkan semua kita pribadinya dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga dengan sesama kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghimpun kita menjadi hamba-hambanya Allah yang la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.